Kita mulai kabar pertama pemirsa, ratusan rumah mengalami kerusakan parah pasca gempa yang mengguncang Pandeglang, Banten Jumat sore kemarin. Guncangan gempa juga merusak sejumlah sekolah, puskesmas, dan juga rumah ibadah. Sebanyak 257 unit rumah mengalami kerusakan parah pasca gempa berkekuatan magnitudo 6,6 yang mengguncang barat daya Kecamatan Sumur, Kabupaten Pandeglang, Banten Jumat sore kemarin. Data sementara ini dihimpun Pusat Pengendalian dan Operasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB hingga Sabtu dini hari tadi. Rincian data kerusakan paling banyak terjadi di Kabupaten Pandeglang dengan total rumah rusak berat sebanyak 26 unit, rusak sedang 33 unit, dan rusak ringan 131 unit. Gempa juga mengakibatkan kerusakan 10 sekolah, puskesmas, dan rumah ibadah. 3 unit sekolah yang mengalami kerusakan yakni MTS Negeri 3 Cibaliung, Madrasah Ciberem, dan SMP Sumur. Sementara 2 unit musola mengalami kerusakan berada di Cekesik dan Bojong. Kabupaten Serang melaporkan ada sebanyak 12 unit rumah rusak berat, dan di Kabupaten Sukabumi terdapat 3 unit rumah mengalami rusak sedang. Gempa juga merusak 8 rumah di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sementara itu 3 orang mengalami luka ringan akibat tertimpa material bangunan. Guncangan gempa bumi yang berpusat pada kedalaman 40 km dirasakan kuat selama 2 hingga 4 detik di 11 lokasi di wilayah barat Pulau Jawa dan selatan Pulau Sumatera. Dari Serang, Banten, Siti Ma'rufah TV One mengabarkan. Ya, lalu bagaimana kondisi di Sumur, Kecamatan Pandeglang, Banten pasca gempa pada Jumat sore kemarin? Kita telah terhubung dengan Siti Ma'rufah yang ada di lokasi gempa. Oke, selamat siang Siti. Kondisi terkini di sana seperti apa? Terutama warga yang rumahnya ini mengalami kerusakan. Ya, pemirsa, saat ini saya sedang berada di Kecamatan Sumur dan memang untuk warga yang menderita, yang mestinya mengalami kerusakan, ada sekitar kurang lebih 200 warga yang saat ini sudah atau juga tengah mengungsi di beberapa tempat atau juga posko penampungan yang sudah disediakan oleh pemerintah Kabupaten Pandeglang. Dan saat ini juga bahwa pemerintah Kabupaten Pandeglang ataupun juga Kepolisian Polda Bali juga saat ini juga mendirikan 2 dapur umum yang ada di Desa Kertamukti di Kecamatan Sumur dan juga di Lebak. Dan tadi juga Kapolda Banten Irjen Pol Rudi untuk memberikan bantuan kepada warga yang terdampak gempa di Desa Kertamukti. Sementara itu untuk yang rusak berdasarkan data dari BPBD ada sekitar 1.100 rumah yang rusak dan ada sekitar 13 sekolahan dan juga puskesmas ada sekitar 14. Dan tadi pagi sekolahan yang ada di sekitar Kecamatan Sumur yang memang jaraknya cukup dekat dengan pusat kegempaan, mereka orang tua murid meminta kepada pihak sekolah untuk meliburkan. Jadi memang tidak ada kegiatan belajar mengajar untuk hari ini, meski memang tidak Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang tidak meliburkan, tetapi memang dari keinginan orang tua yang masih trauma dengan kejadian tsunami pada tahun 2018 yang lalu. Oke, Siti tadi Anda sebutkan ada 1.100 rumah rusak, tapi untuk aktivitas warga saat ini seperti apa? Apakah berjalan normal atau memang ada yang agak sedikit mengganjal begitu atau ada ketakutan dari warga pasca gempa yang kemarin yang terjadi dari Jumat? Iya, memang ada perasaan was-was dari warga. Maksudnya begini, jadi sejak gempa kemarin yang terjadi yang cukup besar, terutama di Kecamatan Sumur di daerah sini dan di tempat saya berdiri ini memang jaraknya cukup dekat dengan epicentrum dari gempa sendiri. Mereka tadi pagi sekitar jam 9.30 memang terjadi juga gempa susulan sekitar 4,7 magnitudo, termasuk juga semalam pada pukul 3.30 dini hari juga ada gempa susulan 4,7 magnitudo. Kondisi ini membuat masyarakat terutama di Kecamatan Sumur merasa was-was, apalagi trauma yang terjadi sejak tsunami tahun 2018 masih belum hilang di dalam ingatan mereka.
Oke, Pandeglang ini kan salah satu yang paling parah, ada 26 rusak parah, rusak sedang 33, lalu ada 131 yang rusak ringan untuk rumah di sana. Nah, sementara kan ada di posko pengungsian. Untuk jangka panjang, mereka akan tinggal di mana, Siti? Mengingat rumah mereka kan mengalami kerusakan yang parah. Iya, kalau untuk sementara ini untuk BPBD sendiri baru memberikan bantuan sekitar tenda dan juga terpal untuk warga yang terdampak rumahnya rusak berat, dan sementara untuk rusak ringan dan juga rusak sedang yang masih bisa dipergunakan, mereka BPBD sendiri adalah memberikan bantuan kepada warga yang terdampak untuk rusak ringan dan juga rusak sedang. Kalau untuk warga yang mengalami gempa ini atau terdampak gempa, ada korban luka, Siti, sampai dengan siang ini, informasi yang Anda dapatkan? Iya, sampai saat ini korban masih 3 orang dari kemarin, dan sampai saat ini juga untuk korban jiwa tidak ada, termasuk juga di Kabupaten Lebak masih tidak ada, dan 3 orang saat ini juga ketiganya sudah ditangani dengan baik. Kondisi psikologis seperti apa, Siti? Terutama anak-anak yang kemarin juga pasti cukup kaget dengan gempa yang terjadi 6,6 magnitudo. Iya, kalau kondisi psikologis adalah yaitu yang seperti yang sudah saya sebutkan, bahwa kondisi ini gempa yang sangat dirasakan cukup besar, apalagi mereka berada di pusat, maksudnya dekat dengan epicentrum gempanya sendiri. Belum lagi hilang ingatan tentang tsunami tahun 2018, itu membuat mereka menjadi khawatir terhadap getaran, ataupun juga ada getaran-getaran yang seperti yang terjadi tadi pagi, itu membuat ketika ada gempa yang 4,7 membuat mereka ingin kembali mengungsi ke tempat yang lebih tinggi atau ke saudara mereka yang lebih jauh dari pesisir pantai. Oke, mungkin Anda sudah bertemu dengan beberapa pengungsi, apa yang paling dibutuhkan mereka saat ini, Siti? Iya, sampai saat ini yang dibutuhkan mereka adalah terutama makanan ya. Makanan dan juga mungkin untuk kebutuhan rumah tangga, ataupun juga ya sampai saat ini mungkin batas selimut dan juga kebutuhan utama lainnya. Kalau untuk fasilitas sekolah, rumah sakit, ini apakah masih berjalan atau seperti apa, Siti? Ya, sebenarnya untuk aktivitas kegiatan dari masyarakat di daerah Pandeglang ini normal semenjak dari semalam juga kegiatan normal. Tetapi memang mereka waspada jika terjadi gempa susulan. Jadi mereka sudah bersiap-siap untuk mengungsi jika memang terjadi getaran seperti kemarin, ataupun juga memang gempa susulan lebih kecil lagi. Meski memang sebenarnya kegempaan yang ada di wilayah Banten ini cukup sering mereka rasakan, walaupun memang dalam skala magnitudo yang lebih kecil, tetapi kejadian gempa yang kemarin dan juga tsunami 2018 itu membuat trauma mereka muncul kembali. Demikian. Oke, mengantisipasi gempa susulan, Siti, apakah ada himbauan khusus dari pemerintah setempat atau mungkin kepolisian, mengingat rumah-rumah warga kan memang saat ini kondisinya katakanlah dalam kondisi yang bahaya, karena pasca gempa kemarin ada yang rusak begitu? Ya, dari pemerintah sendiri menghimbau kepada masyarakat, satu yang pertama adalah tidak panik dan juga mencari informasi-informasi yang benar, dan satu lagi yang terakhir adalah mereka tidak termakan oleh hoax-hoax yang beredar di media sosial, dan jika memang ada informasi mereka untuk mengkonfirmasi kepada pemerintah atau BPBD setempat atau kepada pemerintah daerah setempat seperti pihak kecamatan atau pihak desa. Baik, terima kasih Siti Marufah mengabarkan dari Sumur di Kabupaten Pandeglang, Banten. Tetap hati-hati Siti dalam menjalankan tugas. Terima kasih banyak atas laporannya.